Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Pagi ini senang sekali saya David Pelaikol bisa kembali menjumpai Anda di spesial talk show AFB TV Kupang bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, selamat pagi, saya sapa untuk Anda semuanya, salam sehat. Sekali lagi untuk kita di masa pandemi sekarang ini, kita juga diharuskan juga untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, makan makanan yang higienis. Dan yang pastinya juga di keadaan sekarang ini pemirsa, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita hidup sehat, ya, pola hidup sehat untuk dari diri kita sendiri, baru lingkungan kita. Nah, tentunya juga kerja keras dari kita semua pihak, terlebih khusus juga masyarakat dan keluarga, terlebih khususnya lagi. Ini dalam lingkup yang paling kecil. Nah, pagi ini pemirsa kita akan berbicara di special talk show AFB TV Kupang, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS harus menjadi budaya setiap orang. Nah, tema kita pagi ini pemirsa, dan saya sudah bersama dengan dua narasumber. Saya langsung perkenalkan. Yang pertama ada Ibu Dona P. Hutahayan. Ya, Hutahayan. Ya. SKM MKes. Ya. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Kak David yang telah mengundang kami, para pemirsa juga. Selamat pagi kami sampaikan. Ya, betul sekali yang apa disampaikan tadi Pak David, bahwa gerakan masyarakat hidup itu sehat itu harus sudah menjadi budaya buat kita hari ini, karena dengan GERMAS itu setidaknya kita bisa menangkal, mencegah terjadinya penyakit menular maupun tidak menular. Baik, nanti Pak kita akan berbicara lebih panjang lebar lagi, dan narasumber saya yang berikutnya ada Ibu Yohana Eva Yohanes, SKM. Selamat pagi Ibu Eva. Selamat pagi Kak David, selamat pagi Kak Dona, karena kita sedang di era COVID-19, jadi kita memakai masker, Ya. tapi karena kita sudah menjaga jarak juga di sini, Betul. jadi kita sudah bisa melepas masker ya, supaya nanti ketika kita berada, selalu mengingat bahwa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu juga salah satu GERMAS, Kak Iya, David, ya. benar sekali. Dan juga pagi ini saya sangat berbahagia karena dua narasumber saya semuanya wanita dan saya sendiri. Baik, oke. Pagi ini, bilang kau. ya. Baik, kalau kita berbicara soal gerakan masyarakat hidup sehat, Ibu Dona, ini sangat menarik sekali. Berkaitan dengan GERMAS ini yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, bagaimana masyarakat itu untuk selalu menjaga kesehatan. Tentu juga ini ada rambu-rambu ya, dalam tanda kutip, bagaimana juga masyarakat ini harus melaksanakan itu semua. Payung hukumnya ini seperti apa? Ya, benar sekali Kak David. Jadi sebenarnya payung hukumnya sudah ada, yaitu Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017. Nah, Instruksi Presiden ini diturunkan lagi, ada yang dikeluarkan keputusan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu mengeluarkan pedoman petunjuk bagaimana kita menjalankan GERMAS ini, bukan hanya di kesehatan. Ada lintas sektor yang berperan di dalamnya. Jadi itu adalah payungnya. Ya. Sehingga setiap lintas sektor yang berperan di dalam gerakan masyarakat hidup sehat ada rambu-rambunya di situ. Apa yang perlu dilakukan untuk masuk di dalam program gerakan masyarakat hidup sehat. Karena kita tahu kalau hanya dinas kesehatan yang mengatasi masalah kesehatan ini tidak akan mampu. Kita hanya bisa porsi dinas kesehatan mungkin hanya 30%. Selebihnya harus didukung dari lintas sektor sebesar 70%. Jadi marilah kita semua berkolaborasi untuk menjalankan GERMAS ini, baik secara pribadi maupun secara institusi. Mungkin itu pembukaan dari kami dulu. Oke, baik. Iya. Dan tentunya keterlibatan dari kita semua. Siapa saja sih Ibu Eva? GERMAS ini sebenarnya untuk kita semua, karena moto dari GERMAS itu adalah sehat diawali dari diri sendiri. Jadi setiap orang bisa melakukan GERMAS. Sejak tahun 2017, sejak Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017, maka ketika sudah menjadi Instruksi Presiden, seharusnya semua masyarakat sudah melaksanakan GERMAS. Jadi GERMAS itu sendiri sebenarnya gerakan masyarakat hidup sehat yang kita lakukan supaya hidup sehat itu menjadi budaya bagi diri sendiri. Ketika masyarakat sudah berdaya, sudah mampu membuat sehat itu menjadi budaya dalam kehidupannya,
maka itu menjadi sesuatu impian, bukan lagi impian, tapi harapan. Karena kita tahu bahwa ketika orang sakit, sehat itu menjadi segala-galanya buat dia. Tapi ketika kita sehat, seolah-olah sehat itu tidak ada artinya kan. Tapi ketika sakit, sehat segala-galanya. Tapi mindset ini harus kita rubah, Kak. Karena sehat ataupun sakit, sehat itu segala-galanya untuk kita sekarang. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, kita sudah tidak bisa lagi abai dengan hal seperti itu. Ya. Baik, dari pola hidup perilaku mungkin ya, Ibu Dona, ini sangat-sangat berpengaruh sekali bagaimana kita juga, ya artinya semuanya kita diatur nih. Kita diatur dalam hal ini untuk menjaga kesehatan kita, ini mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, kalau kita lihat secara teori H.L. Bloom, bahwa derajat kesehatan masyarakat itu ada dipengaruhi 4 faktor, Pak. Jadi faktor pertama itu lingkungan dan perilaku, lingkungan satu, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Jadi dari 4 faktor ini, perilaku dan lingkungan ini memegang peranan yang paling besar. Dia memegang peranan 75%. Artinya jika kita mengabaikan perilaku yang tidak sehat, ya sepertinya saat ini kan kita mungkin dalam musim hujan ini, kalau kita perilaku kita tidak menjaga kebersihan, ya artinya kita membiasakan hidup yang dengan membiarkan tempat-tempat air yang saat ini bisa beresiko untuk menampung air hujan, ya maka itu juga terhadap pengaruh lingkungan juga. Jadi antara perilaku dan lingkungan ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan. Nah, kalau itu sudah kita bisa selesaikan, artinya 75 permasalahan bisa kita selesaikan. Tinggal yang pelayanan kesehatan ini memegang peranannya 15%. Artinya orang ke pelayanan kesehatan tuh ketika setelah jatuh sakit, ya kan? Nah, dia berapa persen sih penduduk yang jatuh sakit? Ya mungkin tidak sebesar yang kalau perilakunya menuju sehat ya. Jadi kalau kita bisa mengatasi perilaku dan lingkungan 75%, jadi peranan pelayanan kesehatan itu cuma mengatasi 15%. Artinya di puskesmas itu tidak akan ada penumpukan pasien. Apalagi ini ya. Sekarang kita ini sudah dikasih masalah COVID. Kalau kita ditambah lagi dengan masalah kesehatan seperti saat ini DBD yang sedang meningkat, ya maka pelayanan kesehatan hanya bisa mengambil peranan 15%. Ya, hanya 15%, dan yang terakhir tuh faktor keturunan itu hanya 10%. Baik. Ya. Nah, pola hidup sehat, peningkatan pola hidup sehat, bagaimana kita juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu juga itu sangat penting sekali. Dibandingkan dengan teori mungkin mempraktekannya itu. Tetapi juga masyarakat juga perlu tahu ya, apalagi masyarakat awam berkaitan dengan gerakan masyarakat untuk hidup sehat di keadaan sekarang ini yang istilahnya penyakit ini sangat rentan sekali nih, lebih rentan ketimbang yang tahun-tahun kemarin ini tidak, tetapi juga ditambah lagi dengan pandemi sekarang ini semuanya dalam tanda kutip ya parno, kurang lebih seperti itu. Ini bagaimana nih? Silakan dari Ibu Dona dan juga nanti dari Ibu Eva. Ya, dari saya dulu ya. Jadi dengan gerakan hidup sehat ini ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Misalnya dalam kondisi COVID ini, sebelum mungkin dicanangkan 3M itu sebenarnya di Germas itu sudah ada informasi seperti itu, yaitu peningkatan perilaku hidup bersih sehat. Nah, di peningkatan perilaku hidup sehat ini, ya salah satunya itu kami sudah mulai mensosialisasikan perilaku hidup bersih sehat itu salah satu cuci tangan pakai sabun. Itu dulu sebelum ada pandemi COVID, kami ini berbusa-busa menyampaikan lakukan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Tapi dengan ada COVID-nya, Pak, ya tanpa kami harus berbusa-busa lagi, sekarang perilaku orang sudah ke arah sana. Baik. Dan tanpa kita sadari juga mungkin ya, kita melihat juga ini untuk angka orang yang sakit mungkin ya, kebiasaan di peralihan musim itu agak berkurang mungkin ya. Ini seperti apa nih dari Dinas Kesehatan? Ini karena mungkin ketika peralihan musim itu lebih berat untuk tubuh kita mungkin ya, karena kita manusia juga punya keterbatasan. Sehingga ketika peralihan musim itu kan kita dianjurkan untuk lebih banyak
mengkonsumsi sayur dan buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas tubuh. Ini sejalan juga dengan pandemi sekarang. Imunitas tubuh itu penting untuk kita ini. Dan germas itu seperti itu, Pak. Pada tahun 2017 ketika dicanangkan oleh Presiden, kemudian kita juga sudah launching untuk tingkat Kota Kupang pada waktu itu di Taman Nostalgia tahun 2017 juga. 3 kegiatan yang dilakukan oleh Germas yang waktu itu adalah makan sayur dan buah, kemudian beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan memeriksa kesehatan secara rutin. Nah, makan sayur dan buah ini sejalan lagi kembali ketika pandemi. Awalnya Germas itu berasal dari penyakit tidak menular. Awalnya ketika peningkatan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, kemudian stroke, itu kan penyakit disebabkan oleh gaya hidup. Gaya hidup kita yang kurang sehat membuat kita rentan terkena penyakit tidak menular. Tapi kemudian di tahun 2020 ini pandemi COVID datang. Dan ini penyakit menular dan penyakit wabah lagi kan, penyakit menular wabah. Itu pun ternyata Germas bukanlah hal yang ketinggalan zaman, bahkan kembali menjadi tren karena apa yang kita lakukan dalam Germas seperti makan sayur dan buah, kemudian beraktivitas fisik supaya kan sekarang di zaman pandemi kita diminta untuk berolahraga kan Pak, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian kita diminta juga untuk rajin mengecek kesehatan. Jadi orang-orang yang hipertensi rajin memeriksakan tekanan darahnya, karena ketika pandemi ini orang-orang dengan penyakit penyerta seperti itu adalah orang-orang yang termasuk juga berisiko tinggi ketika terkena COVID. Jadi Germas harus menjadi gaya hidup untuk kita saat ini. Baik, oke, nanti ini kita akan berbicara panjang lebar lagi, sangat menarik sekali, dan untuk Anda juga pemirsa, kami akan kembali lagi bersama dengan dua narasumber kita, dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Special Talk Show bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.